Kali ini gue mau membuat sebuah klarifikasi tentang banyak kesalahpahaman, kesalahan cara berpikir, dan kesalahan persepsi dan kesalahan mindset dari banyak orang. Gue harus lurusin ini, gue harus bikin sebuah klarifikasi. Simak terus. What's up rock and roll? Pandangan umum, e-bike itu adalah, ini dalam artian e-bike sebagai electric mountain bike ya. E-bike itu curang, e-bike itu gampang, e-bike itu bikin enteng, dan e-bike itu bukan olahraga karena dia memakai mesin. Di sini gue mau ngelurusin, di sini gue mau ngebenerin mindset. Ini kita bicara e-bike sebagai alat olahraga ya, e-bike sebagai sepeda sport. Nah, fungsi sepeda sport untuk apa sih? Ya untuk olahraga. Prinsipnya sepeda untuk sport adalah lu harus pedaling, lu harus boseh atau lu harus goes supaya si sepeda bisa bergerak dan di situ lu mendapatkan benefit kesehatan. Lu olahraga gara-gara pergerakan yang dilakukan lewat aktivitas pedaling itu. Itu adalah sepeda sebagai alat sport. Mau manual bike, mau e-bike, selama dia pedaling, itu melunasi fungsi dia sebagai alat olahraga. Kalau throttle base, apakah itu digas atau dipencet, itu sepeda untuk transportasi. Kita nggak bicara tentang itu. Itu bukan sepeda olahraga. Beda kasus, beda genre mamang. Jadi jangan ngebahas yang itu, jangan lari ke arah situ. Oke, kita bahas e-bike yang pakai pedal assist, yang membutuhkan tenaga lu supaya dia mau bergerak. Nah, kalau pakai pedal, ya kenapa nggak pakai sepeda manual biasa dong? Kenapa harus pakai mesin? Itu pertanyaannya kan? Kuncinya ada di kebutuhan ridernya. Lu mau main di mana? Lu mau main berapa kenceng? Lu mau main berapa jauh? Lu mau main berapa lama? Dan lu tuh siapa? Itu dulu yang harus dijawab satu-satu. Kultur mountain bike yang sebenarnya tuh adalah memanjat gunung dengan pedaling, goes, sampai ke puncak, susah payah, ngos-ngosan, plek, sampai puncak, baru bayarannya adalah turunan ugal-ugalan kebut-kebutan. Itu adalah true mountain bike. Makanya dibilangnya all mountain gitu, apapun yang dilakukan dengan sepeda di atas gunung. Enduro itu ngambilnya dari situ. Ada LS, nanjak, ada SS untuk turunan. Dan berangkat dari itu pula maka dibikinlah bike park untuk mempermudah akses lu naik dan turun gitu. Kalau di bike park kan ada loading. Nah, tapi kalau bike park kan gitu-gitu aja sirkuitnya ya sudah ditentukan ya akhirnya jadi hafalan. Untuk real adventure, mountain biker itu semakin kesini tuh semakin mencari tantangan-tantangan baru. Apakah itu tanjakannya lebih curam, lebih teknikal, lebih mustahil untuk dicapai, dan disitulah perlombaannya gitu. Wah, bisa nggak gue nanjak dengan tenaga 120-130%? Itu yang diuber gitu. Lalu gue pengen main lebih kenceng, lebih kebut-kebutan dan lebih cepat akselerasinya gitu, nggak nunggu gravitasi dulu gitu untuk bisa kenceng, tapi pedaling pet udah langsung bisa kenceng ngebut. Gaspol ugal-ugalan, main lebih jauh, lebih lama, lebih ragamnya lebih banyak, pemandangan lebih banyak, otomatis jadi lebih fun, jadi lebih cerot. Itu yang dikejar sama rider sekarang, true mountain biker, the real adventure. Kebutuhan real adventure itulah yang dijawab oleh e-bike tanpa meninggalkan prinsip-prinsip olahraga sepeda, prinsip-prinsip sepeda sport. Misalnya nih, satu, ketika lu lagi riding, lu goes, santai, di jalan tuh kan, dibantu sama mesin. Tapi ketika lu akhirnya mulai males, udahlah gue nggak mau goes, itu mesin berhenti, men. Karena mesin akan berhenti memutar pedal ketika di bawah 5 km per jam. Jadi lu tetap harus pedaling untuk maju. Yang kedua nih, ketika ditanjakan, lu kan pasti pakai gigi gede ya, supaya lebih enteng gitu.
Ketika lu pakai gigi gede, lu pedaling di tanjakan, itu akan dibantu sama mesin, akan di-assist. Tapi ketika lu pakai gigi kecil karena pengen punya pengen ngebut gitu ya, itu assistingnya si motor terhadap pedal itu nggak sememadai kalau pakai gigi gede. Jadi lu tetap akan berat seperti ya lu naik sepeda manual, nanjak dengan gigi kecil aja, emang sama-sama berat aja gitu. Unless lu pindah ke gigi gede, baru dia akan ngebantu untuk pedaling. Jadi amat sangat intuitif. Lalu sama ketika lu lagi kebut-kebutan, lu pikir lu bisa ugal-ugalan ngebut kenceng terus pakai e-bike gitu. Tergantung brand ya, di 32 km per jam atau di 45 km per jam mesin akan mati. Jadi lu nggak bisa lebih kenceng dari itu. Lu tetap dihadapkan bahwa lu naik sepeda, bukan lagi naik Mio gitu. Lu nggak naik CBR. Jadi lu nggak bisa lebih kebut dari itu lagi, kecuali memang ditarik oleh gravitasi. Bahwa lu tetap harus memanage energi gitu misalnya ya. Kalau di manual kan lu memanage energi lu dalam pedaling gitu ya. Kapan lu mesti cucut, kapan lu mesti pelan-pelan nyantai, itu kan lu yang nentuin. Sama di sini juga lu yang nentuin. Kalau lu pakai mode yang boost terus gitu, bek, ya baterai otomatis cepat habis. Di ujung ketika teman-teman lain masih punya sisa baterai, lu udah habis. Dan lu harus goes sepeda seberat 24 kilo itu gitu loh. Ini adalah prinsip-prinsip olahraga yang tetap setia dipegang oleh e-bike sebagai sepeda untuk olahraga. Jadi, ketika lu main e-bike, lu tuh tetap keringetan, lu tetap ngos-ngosan, tapi dengan kelebihan-kelebihan. Satu, lebih torsi gitu ya, lu lebih punya tenaga gitu untuk nanjak. Yang kedua adalah lu lebih tahan untuk nanjak panjang. Lu main lebih jauh, lu main di medan-medan teknikal yang berat gitu untuk lu naik turunin bisa bisa terhandle dengan baik. Lu otomatis jadi main lebih lama, lebih segalanya. That's why gue bilang ini adalah sepeda yang lebih. Gue pernah bilang ini sepeda yang lebih sepeda. Yes, karena ini ngangkat potensi lu yang tadinya nggak kegali gitu loh. Yang tadinya curamnya edan, nggak mungkin nih ketanjak. Pakai sepeda manual tuh mustahil aja. Pakai e-bike jadi jadi mungkin, jadi bisa terjadi. Itu kelebihan e-bike. Jadi menurut gua ini spesifik harus memuaskan keinginan dan kebutuhan ridernya. Siapa aja sih rider yang cocok pakai e-bike, yang bukan cocok ya, yang tepat untuk pakai e-bike. Satu, anak-anak yang emang ngejar adventure, real adventure. Main lebih ekstrim, nanjaknya lebih edan, lebih teknikal gitu, tanjakan yang mustahil, lebih jauh, main lebih lama, dari jam 7 pagi, selesai jam 7 malam, dan merambah jauh sekali, itu satu. Yang kedua adalah orang yang masih pengen lebih meskipun kemampuannya udah nggak sanggup. Ini macam-macam, apakah dia kemampuannya turun karena usia atau karena kesehatan, tapi dia masih tetap main dengan kapasitas yang sama seperti sebelumnya. Nah, lebih baik pakai e-bike deh. Misalnya gue nih, dulu sih 5 tahun lalu gue 40 kilo gampang gitu. Sekarang sih udah berat. Jadi kemungkinan gue mungkin butuh e-bike supaya gue bisa tetap main di 40 kilo gitu loh. So, e-bike adalah untuk mereka yang memang membutuhkan ekstra tantangan, ekstra miles, ekstra time, ekstra fun. Kalau dipakai di bike park, main di hutan UI atau di Bukit Batu, ya sah-sah aja sih. Boleh-boleh aja gitu. Tapi yang jelas gini, kalau misalnya lu main di hutan UI, main 3 loop, lu baru ngerasa cerot, baru lu ngerasa puas. Pakai e-bike itu puasnya setelah 10 loop gitu loh, baru ngerasa puas. Tapi yang pasti sayang aja kalau pakai e-bike di trek yang itu-itu aja, di trek yang bisa dicapai oleh sepeda manual.
E-bike sebaiknya dipakai di tempat yang epic, men. Di tempat yang emang big epic ride. Itu baru tepat e-bike dipakai di situ. Nah, masih mau bilang curang pakai e-bike di medan seperti itu? Emang sepeda manual bisa gitu main di trek begituan? Ya bisa aja sih, tapi apakah abis main di medan itu lu bisa nerusin perjalanan? Gue yakin mah udah empot-empotan. Mangga mamang silahkan kalau mau ngetes. Jadi kalau dibilang curang, anak yang pakai gear 9 speed bisa aja bilang curang ke anak yang pakai 12 speed. Orang yang nggak punya dropper post bisa bilang curang lu punya dropper post. Selalu ada celah untuk bilang curang. Jadi buat kaum mendang-mending, kalau kebutuhan dan kepengenan lu di atas sepeda itu cuma sekedar mendang-mending, ya nggak usah komen mendang-mending. Itu aja sih. Oke, sekian video dari gua. Semoga membuka pikiran sedikit. Semoga telah memberikan klarifikasi terhadap what the hell is e-bike. Semoga menginspirasi. I'll see you in the next video. Oke? Rock and roll!